Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Imago Dei. Berjumpa kembali dalam renungan mingguan dari Kongregasi Suster Santo Yosef Medan pada minggu biasa ke-14. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi pengikut Kristus di tengah penolakan. Bacaan-bacaan hari Minggu ini, bacaan pertama diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 2 ayat 2-5. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus bab 12 ayat 7-10. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6b. Yesus ditolak di Nazaret. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, dikisahkan bahwa Yesus tiba di kampung halamannya, yaitu Nazaret. Ia datang dengan identitas baru, yaitu sebagai seorang guru, dan ia datang bersama dengan murid-muridnya. Pada hari Sabat, ia mengajar di rumah ibadat, dan mereka yang mendengarnya takjub akan apa yang disampaikan oleh Yesus. Akan tetapi, di balik itu, mereka mempertanyakan Yesus karena mereka merasa mengenal keluarga Yesus, di mana Yesus sendiri adalah sebagai seorang tukang kayu, dan orang-orang di tempat asalnya sudah memiliki prasangka tentang Yesus. Bukan hanya prasangka, mereka juga tidak mengenal Yesus secara utuh. Mereka hanya melihat profesi dan latar belakang Yesus sendiri. Walaupun awalnya mereka takjub pada pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, mereka tetap pada pikiran mereka sendiri. Mereka tidak percaya dan menolak Yesus. Mereka tidak terbuka terhadap apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus singkapkan tentang dirinya kepada mereka. Dan pada akhirnya, mereka tidak dapat mengenal Yesus secara utuh, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias bagi Israel. Orang hanya mengenal Yesus sebagai tukang kayu, anak dari Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Di mata mereka, Yesus hanyalah salah seorang dari warga mereka, tidak lebih. Dan Yesus pasti kecewa dengan sikap mereka karena dia ditolak di tempat asalnya sendiri. Akan tetapi, apapun perasaan Yesus, ia tidak terburu-buru memvonis penduduk Nazaret atau langsung meninggalkan mereka. Yesus menyikapinya dengan rendah hati dan tidak memaksakan kehendaknya. Bahkan ia tetap melayani mereka walaupun tidak dapat berbuat banyak mukjizat di daerah itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki prasangka yang tidak baik dengan seseorang, kita akan sulit mengenalinya secara utuh. Terlebih lagi bila prasangka itu berasal dari sumber lain. Demikian juga akan pengenalan kita terhadap Yesus. Apakah kita sudah benar-benar mengenalnya? Bagaimana dengan pengenalan kita akan Yesus? Ia telah menyingkapkan dirinya melalui firman yang disampaikan. Dan ketika kita mampu merenungkannya, ia ingin supaya kita dapat mengenalnya lebih dalam dan meyakinkan diri mengimaninya sebagai juru selamat kita. Dan hendaknya juga kita belajar dari keteladanan Yesus Kristus sendiri yang tidak memaksakan kehendaknya, tetapi senantiasa tetap berbuat di daerah asalnya. Belajar dari pribadi Yesus sebagai seorang pelayan Tuhan, kiranya kita tidak berprasangka buruk terhadap seseorang. Sebagai pelayan Tuhan dan pengikut Kristus yang sejati, kita harus siap menghadapi penolakan. Penolakan akan selalu ada terjadi dalam kehidupan kita, karena tidak semua orang bisa menerima kita dengan apa adanya diri kita.
Penolakan tidak boleh dijadikan sebagai ukuran bahwa tempat tersebut bukan ladang pelayanan yang Tuhan kehendaki. Tetapi ukuran kita adalah, apakah Tuhan yang menempatkan kita di sana? Apakah kebutuhan yang harus kulayani atau yang kulakukan di sana? Atau apakah talentaku akan berguna bagi pertumbuhan sesama? Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa berbuat kasih dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Mungkin kita pernah mempunyai pengalaman ketika kita berbuat baik, tetapi kurang dihargai atau mungkin ditolak oleh sesama kita. Tetapi kita senantiasa perlu belajar dari keteladanan Yesus yang tidak memaksakan kehendaknya, dan ia tetap setia melakukan perbuatan baik. Memang menghadapi penolakan itu bukanlah hal yang mudah. Bisa saja itu menjadi menyakitkan bagi diri kita sendiri. Akan tetapi, berkat pengenalan kita akan Yesus Kristus akan membuat kita tetap teguh dan senantiasa mampu untuk setia melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Karena rahmat Allah akan menyertai dan memperlengkapi kita dalam melakukan kasih kepada sesama. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.